Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1651. Stephen Lin melihat ke depan. Ada genangan air tidak jauh di depannya. Terdapat tonjolan mirip stalaktit di bagian atas kolam. Tetesan air perlahan menetes dari posisi terangkat dan jatuh ke dalam kolam. Ini mirip dengan pemandangan banyak gua kares di China, dan tidak mengherankan, kolam airnya tidak besar, dan diameternya hanya sekitar 1 meter. Gua ini dikelilingi pagar pembatas, dan ada banyak orang di sekitar pagar pembatas tersebut. Apakah pembaptisan untuk menempatkan anak di kolam itu? Tanya Stephen Lin. Bagaimana ini mungkin? Jika kamu menaruhnya di kolam itu, kamu akan mati. Sulai menggelengkan kepalanya. Apakah orang akan mati? Bukankah itu hanya air? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Ingat apa yang baru saja aku katakan. Ini disebut mata air es yang sangat dingin. Suhu air di sana sangat rendah sehingga kamu tidak dapat membayangkannya. Apalagi anak-anak. Jika kita orang dewasa jatuh ke dalamnya, kita akan mati beku dalam sekejap. Instan, Sulai berkata dengan serius. Apakah ini terlalu dibesar-besarkan? Titik beku air adalah 0 derajat. Air belum membeku, artinya suhu terendah tidak boleh melebihi 0 derajat. Jika suhunya tidak melebihi 0 derajat, bagaimana manusia bisa mati beku di sebentar? Stephen Lin berkata dengan cemberut. Titik beku air memang 0 derajat, tapi tempat ini berbeda dengan dunia luar. Suhu air di sini jauh lebih rendah dari es. Tidak ada makhluk hidup di kolam itu, karena apapun makhluk hidup yang masuk ke kolam, mereka akan membeku menjadi es. Ketika saya masih kecil, saya melihat seekor tikus jatuh ke dalam kolam itu, dan ketika diambil, itu sudah menjadi balok es, dan hancur menjadi terak ketika dipukul, kata kebohongan. Stephen Lin melihat ke kolam dengan heran. Dia sedikit terkejut bahwa suhu air di bawah titik beku tanpa titik beku. Namun, mengingat tempat ini adalah suku suci, hal-hal ini sepertinya tidak terlalu ajaib. Stephen Lin mengikuti Sulai ke sisi kerumunan. Banyak orang berkumpul di sekitar kolam. Pada saat ini, Su Wushuang muncul. Dia memegang bedong di tangannya, dan di dalam bedung itu ada bayi yang baru lahir beberapa hari. Ada beberapa orang di belakang Su Wushuang, yang seharusnya menjadi anggota keluarga Su Wushuang. Wakil Patriark, selamat. Wakil Patriark, selamat. Banyak orang mengepalkan tangan ke arah Su Wushuang dan berteriak. Hahaha, selamat, selamat. Su Wushuang tertawa dan berkata kepada semua orang. Terlihat bahwa Su Wushuang sedang dalam suasana hati yang baik. Saat berbicara, Su Wushuang sudah datang ke kolam. Dia melihat Stephen Lin berdiri di tepi kolam, mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa kamu di sini?" "Paman kedua, saya membawanya ke sini. Cihan bingkuan kami jarang buka tanpa batasan hari ini, jadi bawa dia ke sini kunjungi dan rasakan keajaiban mata air es yang sangat dingin," kata Sulai. Su Wushuang terdiam sesaat, lalu berkata, "Tidak apa-apa, tunjukkan pada manusia ini apa kekuatan gaib itu." "Di mana ayahku?" Sulai bertanya. "Dia akan segera datang," kata Su Wushuang. Sambil berbicara, Su Guoshi membawa beberapa orang dari luar gua. "Kakak." Su Wushuang membungkuk sedikit dan berteriak. "Ayah!" teriak Sulai. "Patriark!" teriak yang lainnya. Su Guoshi berjalan ke Su Wushuang dengan senyum di wajahnya, menatap bayi dalam bedong Su Wushuang, dan berkata sambil tersenyum, "Bayi ini benar-benar mirip denganmu, saudara. Ini seperti terpisah satu generasi." Su Wushuang berkata sambil tersenyum. "Baiklah. Saya harap cicit buyut Anda dan cicit keponakan saya dapat mengejutkan kita semua. Upacara pembaptisan dapat dimulai," kata Su Guoshi. Su Wushuang mengangguk, dan memanggil beberapa orang dengan pakaian aneh,
dan yang lainnya mundur beberapa langkah, memperlihatkan ruang terbuka di tepi kolam. Orang-orang dengan pakaian aneh itu datang ke tempat terbuka, dan kemudian mulai menari. Setelah beberapa menit, tarian selesai. Su Wushuang menggendong bayi-bayi itu ke tepi kolam. Nenek moyang dan leluhur klan Xiansheng, berkati klan Xiansheng saya untuk makmur dan sejahtera. Hari ini saya membawa cicit saya ke sini untuk menerima baptisan. Saya berharap leluhur dan leluhur akan memberkati cicit buyut saya dengan lebih banyak pencerahan. Kata Su Wushuang sambil menggendong bayi itu di tangannya. Dia mengangkatnya di atas kepalanya, lalu meregangkan tubuh ke depan, dan akhirnya meletakkan bayi itu di bawah benda seperti stalaktit. Setetes air berkumpul sedikit demi sedikit di atas stalaktit, dan menjadi semakin besar. Beberapa detik kemudian, dasar air jatuh dari stalaktit dan mendarat di dahi bayi dengan bunyi gedebuk. Bab 1652. Begitu tetesan air menyentuh kulit kepala bayi, mereka meleleh, hanya menyisakan bekas yang dangkal di kulit kepala bayi. Seluruh tubuh bayi itu tiba-tiba menegang, seolah-olah tiba-tiba membeku. Stephen Lin menyaksikan adegan ini dengan heran. Jadi yang disebut baptisan ternyata seperti ini. Setelah beberapa detik, setetes air lainnya menyatu dan jatuh di atas kepala bayi itu. 2. Banyak orang di sekitar meneriakkan angka seperti itu. Tubuh bayi masih gemetar terlihat dengan mata telanjang, lalu menjadi tegang, dengan sepasang tangan kecil yang terkepal erat. Dengan senyuman di sudut mulut Su Wushuang, dia masih menggendong bayi itu di tangannya. Setelah itu, setetes air ketiga jatuh. 3. Lebih banyak orang meneriakkan nomor itu, dan suara mereka menjadi lebih keras. Bayi itu mendengus, dan ekspresi Su Wushuang sedikit berubah. Tapi untungnya, bayi itu pada akhirnya hanya merengek dan tidak membuat reaksi lain. Kemudian, setetes air keempat menetes. Kali ini, bayi itu mengerang lagi, melambai-lambaikan tangannya dengan gelisah. "Tunggu, cicit," Su Wushuang berkata dengan gugup. Bayi itu akhirnya kembali tenang. "Hah?" Su Wushuang menghela nafas panjang. "Setidaknya 5 pintu akan dibuka di masa depan, lumayan," kata Sulai. "Apa maksudmu?" Stephen Lin bertanya. "Menangis setelah menangkap satu tetes mata air es yang sangat dingin, kamu memiliki bakat yang biasa-biasa saja. Ketika kamu berusia 18 tahun di masa depan, kamu dapat membuka paling banyak 1 lubang spiritual. Jika kamu menangkap 2 tetes dan menangis, kamu dapat membuka paling banyak 2 lubang spiritual di masa depan. Keponakan saya akan menerima 4 tetes. Jika Anda tidak menangis, Anda akan dapat membuka setidaknya 4 hingga 5 lubang spiritual di masa depan, dan sebagai orang yang paling berkualitas di generasi muda. Seluruh klan Xiansheng, saya hanya menangis setelah menerima 6 tetes mata air es yang sangat dingin pada saat pembaptisan. Ketika saya masih muda, saya membuka 6 lubang spiritual, dan saya dapat membuka 4 atau 5 lubang spiritual pada usia 18 tahun. Di masa depan, saya setidaknya akan menjadi penatua di klan. Paman kedua saya hanya membuka 5 celah spiritual, dan dia bahkan menjadi wakil patriark, kata Sulai dengan suara rendah. Jadi itu perhitungannya. Stephen Lin tiba-tiba menyadari. Sulai mengangguk. Bagaimana jika anak itu tidak menangis sepanjang waktu? Atau memaksa jatuh setelah menangis? Apakah akan ada pintu tambahan? Tanya Stephen Lin. Tidak mungkin untuk tidak menangis. Sekali menangis, itu berarti ketahanan fisik anak telah mencapai batasnya. Pada saat ini, baptisan harus dihentikan. Jika dipaksakan lagi, hasil akhirnya adalah anak itu membeku menjadi es batu. Jika tidak, orang yang melakukan pembaptisan akan dieksekusi langsung, kata Sulai. 1 tetes ekstra akan membeku menjadi es batu. Stephen Lin bertanya dengan ngeri. Ya, tidak setetes pun, kata Sulai dengan serius. Stephen Lin menatap bayi di tangan Su Wu dengan penuh rasa ingin tahu. Berapa tetes yang bisa diminum bayi ini?
bentak. Tetesan kelima dari mata air es yang sangat dingin jatuh ke kepala bayi itu. Semua orang memandangi bayi itu dengan gugup. Jika bayi itu tidak menangis, itu berarti dia paling banyak dapat membuka hingga 6 lubang spiritual. Ini telah mencapai level Sulai. Di masa depan, dia ditakdirkan untuk menjadi sosok kelas berat di seluruh klan Xuansheng. Kali ini reaksi bayi itu semakin kuat, dia mengerang dan memutar tubuhnya dengan gelisah, matanya berkerut erat, seolah-olah dia bisa menangis kapan saja. Tunggu, tunggu, Su Wushuang berkata dengan bersemangat. Seolah mendengar kata-kata kakeknya, bayi kecil itu mendapatkan kembali ketenangannya setelah meronta beberapa saat. Masih tidak menangis. Wow, ada semburan sorakan di tempat kejadian. Saudaraku, kamu akhirnya memiliki seseorang dalam garis keturunanmu yang dapat memikul beban warisan yang berat. Jika kamu mewarisi 5 tetes mata air es yang sangat dingin tanpa menangis, maka kamu seharusnya dapat membuka 6 lubang spiritual di masa depan, seperti Sulai. Di masa depan, Sulai bisa ada tangan kanan, kata Su Guoshi sambil tersenyum. Ya, haha. Garis keturunanku akhirnya membuka 6 lubang spiritual, haha. Su Wushuang berkata sambil tersenyum. Menurutmu mengapa ada 6 lubang spiritual? Tidak bisakah kamu membuka 7 pintu? Stephen Lin bertanya dengan suara rendah. Karena tetes ke-6 harus menangis. Saya juga menangis ketika mencapai tetes ke-6. Terlalu sulit bagi seorang bayi untuk menghentikan tetes ke-6 dan tidak menangis. Keluarga kami telah menahan 6 es dingin yang ekstrim sejak kami datang ke Gunung Changbai. Hanya ada 2 orang yang tidak menangis dari mata air, salah satunya adalah ayah saya. Ayah saya menahan 6 tetes mata air es yang sangat dingin, dan hanya menangis saat jatuh ke-7, jadi. Ketika dia berumur 18 tahun, dia membuka 7 lubang spiritual, dan setelah 7 lubang spiritual dibuka, jika tidak ada orang lain di generasi yang sama yang membuka 7 lubang spiritual, itu ditakdirkan untuk menjadi patriark klan suci kita di masa depan. Alasan mengapa saudara perempuan saya adalah dihargai oleh ayahku adalah karena dia bertahan jika dia tidak kawin lari dengan seseorang, dia akan menjadi patriark kita berikutnya, kata Sulai dengan suara yang dalam. Jadi begitu, Stephen Lin tiba-tiba menyadari, dan kemudian bertanya, apakah akan ada kecelakaan? Misalnya, setelah menerima 6 tetes, hanya 4 lubang spiritual yang akan dibuka di masa depan. Dalam proses tumbuh dewasa, saya menderita banyak rasa sakit, atau ada masalah mental. Kalau tidak, menangis pada beberapa tetes pertama dapat membuka lubang spiritual yang sesuai. Misalnya, jika saya menangis pada tetes ke-6, maka saya baru saja membuka 6 lubang spiritual, kata Sulai. Oh, Stephen Lin mengangguk. Pada saat ini, semua orang memberi selamat kepada Su Wushuang, dan Su Wushuang juga sangat bersemangat. Dia terus mengangkat keturunannya dan meletakkannya di bawah stalaktit, menunggu tetes ke-6 dari mata air es yang sangat dingin jatuh, dan kemudian keturunannya menangis, dan dia dapat mengambil kembali keturunannya. Tetesan ke-6 dari mata air es yang sangat dingin memadat dengan cepat, dan setelah itu, tetesan mata air es yang sangat dingin ini akhirnya jatuh dari stalaktit dan menetes ke kepala anak itu. Ada jepret. Mata air es yang sangat dingin menyebar dan menghilang seperti sebelumnya. Sesaat kemudian, tubuh bayi kembali menegang, dan terdengar lagi suara rintihan dari mulutnya. Tepat ketika semua orang mengira bayi itu akan menangis, bayi itu tiba-tiba berhenti mengeluarkan suara. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Bab 1653. Tidak, aku tidak menangis. Kakek, bayinya tidak menangis. Teriak ayah bayi itu dengan girang. Kemudian, tiba-tiba ada ledakan seruan di tempat kejadian. Aku benar-benar tidak menangis. Ya Tuhan, setelah bertahun-tahun, akhirnya ada mata air es Cheng Liu di Jihan lain yang tidak menangis. Orang-orang bersorak kegirangan, melihat bayi di tangan Suwu.
Tidak ada yang menyangka bayi itu akan bertahan 6 tetes mata air es yang sangat dingin tanpa menangis. Artinya bayi ini dapat membuka hingga 7 lubang spiritual di masa depan. 7 lubang spiritual, itulah level patriark. Jika tidak ada orang lain di klan masa depan yang membuka 7 lubang spiritual, maka setelah kematian Suguoshi, bayi ini akan menjadi patriark klan Xiansheng di masa depan. Hahaha, saudaraku, aku tidak menyangka keponakan dan cicitku menanggung 6 tetes mata air es yang sangat dingin dan tidak menangis. Harapan masa depan klan Xiansheng kita telah muncul. Selamat, saudara, kata Suguoshi sambil tersenyum. Tangan Su Wushuang gemetar. Dia sendiri tidak menyangka cicitnya dapat menahan 6 tetes mata air es yang sangat dingin tanpa menangis, yang jauh di luar dugaannya. Aku, garis keturunan kita, akhirnya memiliki orang-orang dengan 7 lubang spiritual, akhirnya. Su Wushuang hampir menangis karena kegirangan. Wakil Patriark, selamat. Wakil Patriark, klan Xiansheng kita akan memiliki pria super kuat dengan 7 lubang spiritual dalam 18 tahun. Orang-orang di sekitar memberi selamat kepada Su Wushuang satu demi satu. Nenek moyang klan Xiansheng, Wushuang berlutut di sini untuk berterima kasih kepada semua orang. Kata Su Wushuang, menggendong bayi itu tinggi-tinggi dan berlutut ke arah stalaktit. Wajah orang-orang di sekitar dipenuhi dengan senyuman. Bagi mereka, akan menjadi hal yang luar biasa bagi seluruh kelompok untuk memiliki seseorang yang dapat membuka 7 lubang spiritual di pembuluh darah utama, dan semua orang senang dari lubuk hati mereka. Setelah Su Wushuang berlutut dan berterima kasih kepada leluhur, dia menggendong bayi itu lagi di bawah stalaktit. Setelah tetes ketujuh dari mata air es yang sangat dingin menetes, bayi itu akhirnya menangis, dan wajah bayi itu menjadi putih dan biru dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Adegan ini mengejutkan Stephen Lin, dia mengira bayinya akan mati kedinginan. Su Wushuang dengan cepat mengambil kembali bayi itu, dan orang di sebelahnya segera mengambil selimut untuk membungkus bayi itu. Setelah beberapa detik, wajah bayi perlahan kembali normal, dan tangisannya semakin kecil. Semua orang, hari ini, keturunan dengan potensi untuk membuka 7 celah spiritual muncul lagi di suku suci kita. Ini adalah berkah dari nenek moyang kita, dan juga merupakan kegembiraan besar bagi suku suci kita. Malam ini, saya akan mengadakan perjamuan untuk merayakan ini acara yang sangat membahagiakan. Malam ini jam 8 di lapangan Puking, semua orang harus datang, dan mereka yang tidak datang akan dianggap melanggar peraturan klan. Kata Suguoshi sambil tersenyum lebar. Kami pasti akan pergi, Patriark. Patriark, ini adalah acara yang hebat, kami tidak hanya pergi, tetapi juga mabuk. Banyak orang berkata sambil tersenyum. Terima kasih, saudara. Su Wushuang berkata dengan penuh semangat kepada Suguoshi. Mengapa kamu sopan? Kamu dan aku bersaudara. Cicit buyutmu adalah keponakan buyutku. Aku juga sangat senang memiliki calon buyut seperti itu. Oke, jangan bicarakan itu. Mari kita akhiri pembaptisan hari ini upacara. Aku pergi dulu, Suguoshi berkata, mengangguk kepada semua orang, lalu berbalik dan pergi bersama anak buahnya. Setelah itu, Su Wushuang dan yang lainnya juga meninggalkan gua. Ayo pergi. Sulai menyapa Stephen Lin dan berjalan keluar dari gua. Seberapa kuat 7 lubang spiritual? Stephen Lin bertanya. Ini sangat kuat. Semakin banyak celah spiritual yang Anda buka, semakin dekat Anda dengan energi gelap dan semakin mudah untuk memanipulasinya. Paman saya lebih tua dari saya, dan kemauan serta semangatnya lebih kuat dari saya, tetapi dia hanya membuka 5 pintu spiritual. Titik akupuntur, jadi dia tidak bisa menekan Anda, dan saya telah membuka 6 lubang spiritual. Terakhir kali Anda dan saya bertemu untuk pertama kalinya, Anda ditekan oleh saya tanpa ada ruang untuk melawan. Itu karena saya punya kontrol yang lebih kuat atas energi gelap, dan dengan terbukanya 7 lubang spiritual, seperti ayah saya,
dia tidak hanya dapat menekan Anda dengan energi gelap, tetapi juga memperkuat dirinya dengan memasukkan energi gelap ke dalam tubuh, sehingga tubuh fisik dapat mencapai titik berlian yang tidak bisa dihancurkan, yang sangat menakutkan, kata Sulai dengan serius. Apa Sutai, tidak bisakah kamu juga menggunakan energi gelap untuk memperkuat dirimu? Ini sepertinya bukan hal yang sulit, bukan? Kata Stephen Lin. Energi gelap Sutai yang memasuki tubuh berbeda dengan ayahku. Sutai menggunakan metode rahasia khusus untuk mencapai ini, dan harga yang dia bayar sangat besar. Dia awalnya membuka 4 lubang spiritual. Tetapi setelah menggunakan metode rahasia, 3 lubang spiritualnya lubang ditutup, hanya menyisakan 1. Dia hanya bisa merasakan energi gelap, tapi dia tidak bisa lagi menggunakannya untuk melawan musuh. Tidak seperti ayahku, dia masih membuka 7 pintu, dan dia masih bisa menggunakan energi gelap untuk melawan musuh. Dan kepadatan energi gelap di tubuh ayahku juga lebih tinggi, jadi tubuhnya secara alami lebih kuat dari Sutai. Sulai menjelaskan. Lalu bagaimana kamu membandingkan dengan ayahmu? Stephen Lin bertanya. 0, kata Sulai. 0. Murid Stephen Lin sedikit menyempit, dan bertanya, apakah jaraknya sebesar itu? Petik 2. Ya, ayahku sangat kuat. Mungkin hanya kamu yang memiliki sedikit peluang untuk menang. Sulai berkata dengan serius. Wajah Stephen Lin sedikit kaku. Peluang Sulai untuk menang pasti didasarkan pada kekuatannya pada hari dia membunuh Bogot. Sekarang dia hanya terisi 3%, dan tidak ada perangkat eksternal di tubuhnya. Kekuatannya tidak sebaik seperti itu pada waktu itu sepertiga. Dengan kekuatan seperti itu, dia sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang melawan Su Guoshi. Alasan mengapa dia bisa melukai Su Wushuang sebelumnya adalah karena Su Wushuang lebih lemah dari Sulai, dan karena Stephen Lin memiliki keakraban tertentu dengan energi gelap, jadi dia bisa mematahkan penindasan Su Wushuang. Pada saat itu adalah Su Guoshi yang bergerak, jadi dia mungkin akan ditekan dalam sekejap mata. Kalau begitu, dia akan kehilangan orang dewasa dari klan naga. Bab 1654. Karena ayahmu sangat kuat, mengapa ayahmu tidak turun gunung sebelumnya, tetapi membiarkanmu turun gunung untuk melenyapkan kejahatan? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Patriark kita tidak akan pernah bisa turun gunung. Dia harus tinggal di wilayah kita, menjaga penghalang kita, dan mencegah kita ditemukan oleh orang luar, kata Sulai. Pertahankan penghalang. Apakah itu awan yang kita lihat ketika kita memasuki gunung tadi? Tanya Stephen Lin. Itu benar, itu adalah manipulasi energi gelap ayahku untuk memadatkan suku suci kita. Patriark bukan hanya pemimpin klan, tapi juga penjaga klan. Dia memikul tanggung jawab berat untuk menjaga ras. Mereka yang memiliki lubang spiritual dapat langsung menjadi patriark cadangan, karena hanya dengan pembukaan 7 lubang spiritual mereka dapat dengan mudah menggunakan energi gelap untuk menciptakan pesona yang menutupi seluruh klan, kata Sulai. Lalu bagaimana jika tidak ada orang yang telah membuka 7 lubang spiritual? Bukankah pesona itu akan hilang? Tanya Stephen Lin. Aku juga bisa membuat pesona semacam itu, tapi itu akan menghabiskan tubuhku, yang tidak baik untukku, kata Sulai. Jadi begitu. Stephen Lin mengangguk, merasa bahwa dia telah memperoleh pengetahuan lagi. Keduanya berbicara, dan segera kembali ke kediaman Su Qing. Cucu buyut paman kedua telah menahan 7 tetes mata air es yang sangat dingin, kata Sulai. 7 lubang roh. Su Qing sedikit mengernyit, itu orang yang malang. Petik 2. Orang yang malang. Stephen Lin memandang Su Qing dengan curiga, tidak tahu mengapa dia mengatakan itu. Duduklah sebentar, makanannya hampir siap, dan kamu bisa memakannya sebentar lagi. Su Qing tidak berpikir untuk menyelesaikan keraguan Stephen Lin, dan langsung mengubah topik pembicaraan. Stephen Lin duduk di meja makan bersama Su Lai dan Su Wenwen. Mengapa nyonyaku mengatakan bahwa bayi adalah orang miskin? Stephen Lin bertanya pada Su Lai.
Aku juga tidak tahu. Sulai menggelengkan kepalanya dan berkata, 7 lubang spiritual, mereka adalah patriark masa depan, apa yang harus disedihkan? Ngomong-ngomong, aku punya pertanyaan untukmu. Kata Stephen Lin. Katakan, kata Sulai. Masuk akal bahwa kamu harus menjadi patriark masa depan, dan sekarang ada seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi patriark, dan patriarkmu pergi, tidakkah kamu merasa buruk? Tanya Stephen Lin. Mengapa kamu harus merasa tidak nyaman? Di antara jalur utama kami, para patriark berganti-ganti. Siapapun keturunannya memiliki 7 lubang spiritual, itu adalah persiapan untuk patriark. Jika tidak, maka ikuti prinsip putra dan cucu tertua untuk melewatinya terus. Ini adalah tradisi kami, saya menghormati tradisi kami dan menerima semua ini, kata Sulai. Itu cukup bagus. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum. Tidak semua orang ingin menjadi patriark, kata Sulai. Stephen Lin tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Tidak lama kemudian, Su Qing mengeluarkan semua makanannya. Makanannya lezat seperti biasa. Setelah makan, Stephen Lin mengirimkan hadiah yang telah dia siapkan untuk Su Qing. Tuan, saya tidak tahu apa yang Anda suka, jadi saya meminta istri saya untuk memilihkan hadiah untuk Anda. Saya harap Anda menyukainya, kata Stephen Lin. Aku punya hati. Su Qing tidak sopan kepada Stephen Lin, mengambil tas dari tangan Stephen Lin, lalu mengeluarkan sebuah kotak darinya, dan membuka kotak itu di depan Stephen Lin. Di dalam kotak itu ada selendang sutra. Su Qing mengeluarkannya. Teksturnya sangat bagus, dan pola warnanya juga bagus, aku menyukainya. Su Qing berkata sambil tersenyum. Lebih baik jika kamu menyukainya. Stephen Lin tersenyum. Bu, bisakah aku membantumu memakainya? Kata Su Wenwen. Su Qing mengangguk dan menyerahkan syal sutra itu kepada Su Wenwen. Su Wenwen membungkus syal sutra di leher Su Qing. Sangat cantik, Bu, kamu sama sekali tidak terlihat seperti wanita paruh baya. Jika kamu memberitahu orang-orang bahwa kamu berusia awal 20-an, orang akan mempercayaimu. Kata Su Wenwen. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang ibumu sendiri? Su Qing memelototi Su Wenwen dengan marah. Nasib, makan sudah selesai, biarkan aku mengajakmu jalan-jalan, ini adalah tempat kurungan, tidak baik bagi kita untuk tinggal di sini selamanya, kata Sulai. Tidak apa-apa, Stephen Lin mengangguk, dan berkata kepada Su Qing, Tuan, ayo jalan-jalan, dan datang untuk mengobrol denganmu di malam hari. Pergilah, tinggalkan, Wenwen, aku sudah lama tidak melihatnya. Sudah lama aku sudah bicara, mari kita bicara sedikit lebih lama, kata Su Qing. Oke, kalau begitu aku tidak akan keluar, aku akan tinggal bersamamu selama 2 hari ini. Kata Su Wenwen sambil memegang tangan Su Qing. Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal pada Su Qing, lalu meninggalkan kediaman Su Qing bersama Sulai. Bab 1655. Bagi Stephen Lin, klan Xiansheng adalah kelompok yang penuh dengan hal-hal magis. Suatu sore, dia mengikuti Sulai berjalan-jalan di sekitar klan Xiansheng dan melihat banyak hal baru. Waktu datang ke malam dalam sekejap mata. Dipimpin oleh Sulai, Stephen Lin tiba di lapangan Puking tempat tinggal suku suci. Alun-alun ini tepat di depan istana yang gelap, alun-alunnya tidak besar, dan sudah dihiasi dengan lampu dan hiasan. Lapangan Puking, apakah maksudmu merayakan bersama? Stephen Lin berdiri di sisi alun-alun, memandangi orang-orang yang sedang menyiapkan meja dan kursi di alun-alun dan bertanya. Ya, ini adalah tempat di mana keluarga kami mengadakan perayaan. Cicit dari paman kedua memiliki potensi untuk membuka 7 lubang spiritual. Ini adalah kegembiraan yang besar bagi seluruh keluarga kami, jadi ayah saya akan mengadakan pesta pernikahan di sini malam ini. Kata Sulai. Saya telah memikirkan masalah di sore hari, kata Stephen Lin. Apa masalahnya? Sulai bertanya. Kamu bilang kamu pindah ke Gunung Changbai, bagaimana kamu dibaptis sebelum datang ke Gunung Changbai?
Mungkinkah ada mata air es yang sangat dingin di tempat lain di luar? Tanya Stephen Lin. Aku tidak tahu. Sulai menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu. Apakah tidak ada penjelasan yang relevan di klanmu? Atau sebelum kamu datang ke Gunung Changbai, anggota klanmu tidak perlu dibaptis? Tanya Stephen Lin. Tradisi pembaptisan kami sudah ada bertahun-tahun yang lalu. Kami selalu menggunakan pembaptisan untuk merangsang potensi dalam tubuh kami, kata Sulai. Artinya mata air es yang sangat dingin tidak hanya unik di tempat ini, bukan? Tanya Stephen Lin. Aku tidak tahu. Sulai menggelengkan kepalanya. Stephen Lin mengerutkan kening. Dia selalu bertanya-tanya apa mata air es yang sangat dingin ini. Jika itu alami, apa yang digunakan klan Xiansheng untuk pembaptisan ketika diturunkan di tempat lain? Dia belum pernah melihat yang namanya mata air es yang sangat dingin dalam catatan dimanapun. Jelas, ini bukan sesuatu yang dapat ditemukan di mana-mana. Oleh karena itu, Stephen Lin tidak berpikir bahwa ada es yang sangat dingin ketika klan Xiansheng lewat di tempat lain musim semi. Jika Anda memikirkannya seperti ini, hanya ada satu kebenaran. Mata air es yang sangat dingin ini tidak lahir, kemungkinan besar seseorang membuatnya lusa. Adapun bagaimana itu dibuat, itu mungkin rahasia terbesar dari seluruh klan Xuansheng. Sudah hampir sampai. Aku akan membawamu mencari tempat duduk, kata Sulai, memimpin Stephen Lin ke alun-alun, dan akhirnya duduk di meja di sebelah meja utama. Kamu duduk di sini, kamu harus makan dan minum sebentar. Aku ingin duduk dengan ayahku, jadi aku tidak bisa datang untuk menghiburmu. Lagi pula, malam ini hanya makan dan minum. Bersenang-senanglah. Aku akan mengajakmu ke tempat kita besok. Berjalan-jalan di pegunungan, masih banyak hal di pegunungan, kata Sulai. Oke, Stephen Lin mengangguk. Tidak lama kemudian, sekelompok orang duduk mengelilingi Stephen Lin. Orang-orang ini memandang Stephen Lin dengan rasa ingin tahu, seolah-olah mereka sedang melihat sesuatu yang baru. Stephen Lin juga melihat orang-orang ini. Orang-orang ini memiliki karakteristik yang jelas dari penampilan orang-orang Central Plains. Melihatnya seperti ini, orang-orang ini seharusnya berasal dari Central Plains paling awal. Stephen Lin menyapa orang-orang ini, dan semua orang juga menyapa Stephen Lin, tetapi mereka tidak sombong seperti orang-orang yang ditemui Stephen Lin di Istana Gelap sebelumnya. Setelah saling menyapa sebentar, suasana di atas meja meningkat pesat, ditambah dengan efek alkohol. Tidak butuh waktu lama bagi Stephen Lin untuk bergaul dengan orang-orang ini. Suasana pesta pernikahan sangat bagus, semua orang di setiap meja melepaskan makan dan minum, bahkan ada yang berlari ke tengah dan menari. Qingqing, terlalu berisik di sini, kamu bisa membawa bayinya kembali ke rumah untuk beristirahat, kata Su Wushuang sambil menyerahkan bayi itu ke seorang wanita muda di sebelahnya. Wanita muda ini adalah ibu kandung bayi itu, dan dia adalah menantu perempuan Su Wushuang. Baik, Qingqing mengangguk, berbalik dan berjalan ke istana yang gelap dengan bayi di pelukannya. Wushuang, ayo, aku, kakak tertua, akan minum bersamamu. Selamat akhirnya memiliki cicit yang baik, dan selamat atas penerus masa depan di klan kita. Su Guoshi mengambil gelasnya dan berkata kepada Su Wushuang sambil tersenyum. Ayo, saudara, bersulang. Su Wushuang mengambil gelas anggur, mendentingkan gelas dengan Su Guoshi, lalu meminum anggur di gelas. Di kejauhan, Stephen Lin duduk di kursinya, menyipitkan mata ke arah Su Guoshi dan Su Wushuang. Hubungan antara dua bersaudara tampaknya baik. Pada saat ini, seorang pria berjalan ke Stephen Lin dan berbisik, Tuan Lin, patriark muda kita ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu. Izinkan saya membawa Anda kepadanya. Petik 2. Sulai. Stephen Lin bertanya kepada jalan. Ya, kata pria itu. Stephen Lin melirik ke meja utama, dan menemukan bahwa Sulai memang tidak lagi berada di meja utama. Stephen Lin mengangguk, bangkit dan mengikuti pria itu ke samping.
Tidak lama kemudian, pria itu membawa Stephen Lin ke dalam istana yang gelap. Sulai ada di istana yang gelap. Stephen Lin bertanya dengan heran. Yah, patriark muda itu minum terlalu banyak dan mabuk di kediamannya, pria itu menjelaskan. Kamu tidak bisa minum cukup, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Pria itu tersenyum dan berkata, kami akan segera sampai. Beberapa langkah lagi. Petik 2. Stephen Lin tidak ragu bahwa dia ada di sana, dan mengikuti pria itu ke tepi istana yang gelap untuk beberapa saat. Ini kediaman patriark muda. Patriark muda menunggumu di dalam, jadi aku tidak akan mengirimmu masuk. Pria itu menunjuk ke sebuah rumah megah di depannya dan berkata, rumah Sulai luar biasa. Stephen Lin berkata, berjalan maju beberapa langkah, mencapai pintu, membukanya, dan masuk. Sulai, kenapa kamu mencariku? Teriak Stephen Lin berdiri di aula. Ada keheningan di aula tanpa suara. Apa yang kamu lakukan? Seruan tiba-tiba datang dari samping. Stephen Lin menoleh dan menemukan seorang pria berseragam istana gelap berdiri tidak jauh dari pintu. Saya di sini untuk menemukan Sulai, kata Stephen Lin. Bab 1656. Mencari patriark muda. Patriark muda kita tidak tinggal di sini. Apakah Anda orang luar itu? Apakah Anda dipanggil Stephen Lin? Pria itu bertanya. Ini aku, bukankah Sulai tinggal di sini? Stephen Lin tertegun sejenak, lalu berbalik dan berjalan keluar dari aula menuju pintu, melihat ke samping. Melihatnya, Stephen Lin menemukan bahwa orang yang membawanya ke sini tadi telah menghilang. Stephen Lin mengerutkan kening, merasakan firasat buruk di hatinya. Sepertinya aku salah. Stephen Lin berjalan ke samping sambil berbicara. Pria berseragam mengerutkan kening dan berkata, istana kegelapan bukanlah tempat di mana kamu bisa berjalan-jalan dengan santai, segera keluar. Petik 2. Baiklah, aku pergi sekarang. Stephen Lin selesai berbicara, dan langsung berjalan ke kejauhan. Tidak lama kemudian, Stephen Lin kembali ke lapangan puking. Di alun-alun, Sulai sedang minum anggur bersama orang-orang. Stephen Lin mengerutkan kening dan berjalan menuju Sulai. Hanya beberapa langkah lagi, sirene yang keras tiba-tiba terdengar dari istana yang gelap. Lapangan puking yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang melihat ke arah istana yang gelap. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba alarm berbunyi? Su Guoshi bertanya dengan cemberut. Aku juga tidak tahu. Su Wushuang menggelengkan kepalanya. Saat ini, sekelompok penjaga berlari keluar dari istana yang gelap dipimpin oleh seorang wanita tua. Patriark, wakil patriark, ada yang salah. Wanita tua yang berlari di depan berteriak sambil berlari. Ada apa? Su Guoshi bertanya. Wanita tua itu berlari ke arah Su Guoshi, menatap Su Wushuang dengan terengah-engah dan berkata, wakil patriark, Nona Kincing dan bayinya, adalah. Apa yang terjadi dengan cicit buyutku? Su Wushuang meraih pria tua itu dengan bersemangat, meminta tangan wanita itu. Mereka terbunuh. Wanita tua itu menangis saat dia berbicara. Apa? Tubuh Su Wushuang tiba-tiba bergetar. Lalu dia berbalik dan berlari menuju istana yang gelap. Saudaraku, tunggu aku. Berikan perintah, semua orang tetap di tempatnya dan jangan bergerak. Perintah Su Guoshi dan berlari menuju istana yang gelap. Sulai dan tetua klan Xiansheng lainnya juga bergegas menuju istana gelap bersama. Su Wushuang berlari sangat cepat, mungkin ini lari tercepat dalam hidupnya. Setelah beberapa saat, Su Wushuang bergegas ke depan sebuah gedung megah. Saat ini, sudah ada lingkaran orang di sekitar pintu gedung. Su Wushuang langsung menjatuhkan orang-orang di depannya, bergegas masuk ke dalam gedung, lalu dengan cepat berlari ke lantai 2. Pintu kamar di lantai 2 terbuka. Su Wushuang bergegas masuk. Begitu dia memasuki pintu, Su Wushuang tertegun. Di dalam kamar, menantu perempuannya Kincing dan cicit buyutnya terbaring dalam genangan darah. Cucu buyutku,
Su Wushuang berteriak, bergegas ke samping bayi itu dan mengangkatnya dari tanah. Darah telah menodai bedong bayi. Bayi itu tidak bergerak atau bernapas. Cucu buyutku. Su Wushuang menangis dengan getir, memeluk bayi itu erat-erat. Saat ini, Su Guoshi juga datang ke pintu. Melihat pemandangan di dalam ruangan, Su Guoshi berteriak ngeri, "Wushuang, apa yang terjadi?" "Kakak, cicitku, dia dibunuh." Su Wushuang menangis dengan penuh semangat. "Apa? Siapa yang berani menyentuh keponakanku? Siapa itu?" Su Guoshi meraung marah. Nafas yang mengerikan menyembur keluar dari tubuh Su Guoshi. Para tetua klan Xiansheng yang mengikuti Su Guoshi ke atas semuanya terkejut oleh nafas dan mundur beberapa langkah. Su Lai datang ke sisi Su Guoshi dan bertanya, "Ada apa, ayah?" "Cucu laki-lakimu terbunuh, Lai lewati perintahku untuk memblokir semua pintu masuk dan keluar ke dunia luar, dan semua orang di klan, datanglah ke istana rahasia." Su Guoshi berkata dengan lantang. "Dibunuh." Su Lai kaget, lalu buru-buru mundur. Tidak lama kemudian, Su Lai datang ke lapangan Puking. "Semua anggota klan mematuhi perintahku dan ikuti aku ke istana yang gelap," teriak Su Lai dengan keras. Semua orang di lapangan Puking mengikuti Su Lai ke dalam istana yang gelap. Stephen Lin berjalan ke arah Su Lai dan bertanya, "Ada apa?" "Cucu laki-laki dan cicit paman kedua saya terbunuh," kata Su Lai. "Dibunuh?" Ekspresi Stephen Lin membeku, dan kemudian dia berkata, "Apakah kamu baru saja menyuruhku mencarimu?" Petik 2. Tidak. Su Lai menggelengkan kepalanya. Sudah berakhir. Wajah Stephen Lin menunjukkan ekspresi yang berat. Bab 1657. Semua anggota klan Xuansheng berkumpul di ruang terbuka di tengah istana yang gelap. Saat ini, semua orang sudah tahu apa yang terjadi, dan wajah semua orang penuh amarah dan niat membunuh. Seorang bayi dengan potensi untuk membuka 7 lubang spiritual terbunuh di istana yang gelap, dan ibunya juga ikut terbunuh. Ini jelas merupakan insiden terburuk klan Xiansheng selama bertahun-tahun. Bahkan Su Qing dan Su Wenwen dibawa ke ruang terbuka. Stephen Lin berjalan ke sisi Su Qing. Siapa yang begitu kejam sehingga dia bahkan tidak membiarkan anak sekecil itu? Su Wenwen bertanya dengan ngeri setelah mendengar bahwa bayi yang terbunuh. "Stephen, keluar dari sini sebelum ayahku datang." Su Qing berbisik kepada Stephen Lin. Stephen Lin menatap Su Qing dengan heran. Dia sudah menebak apa yang terjadi, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Su Qing sepertinya juga menebak sesuatu. Bagaimana ini bisa terjadi? Alasan mengapa dia bisa menebak adalah karena dia memiliki lebih banyak informasi, dan Su Qing bahkan tidak menghadiri makan malam, jadi dia hanya memiliki sedikit informasi, jadi bagaimana dia bisa menebak sesuatu? "Bu, mengapa kamu membiarkan Stephen pergi?" Su Wenwen bertanya dengan curiga. "Jangan tanya kenapa, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan, jadi kamu harus segera pergi," kata Su Qing. "Jika saya pergi, bukankah benar saya membunuh anak itu? Saya datang kali ini tidak hanya untuk mewakili diri saya sendiri, tetapi juga untuk mewakili klan naga. Saya tidak dapat disalahkan untuk ini." Stephen Lin menggelengkan kepalanya. "Kepala. Jika kamu tidak pergi, hidupmu akan hilang," kata Su Qing dengan cemas. "Aku pergi, hidupku masih hidup, tapi aku harus menanggung keburukan selamanya. Aku tidak akan pergi." Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Bu, apa yang kamu bicarakan? Mengapa dia membunuh anak itu dengan mengetahui nasibnya?" "Dia tidak mungkin melakukannya," kata Su Wenwen dengan curiga. "Jika Anda yakin dia tidak akan melakukan ini, orang lain mungkin belum tentu mempercayainya." Sekarang setelah calon patriark meninggal di klan, Stephen, sebagai orang luar, tidak diragukan lagi adalah yang paling mencurigakan. Selain itu, dia memiliki hubungan dengan paman keduanya sebelumnya. Kontradiksi. Semua orang akan berpikir bahwa Stephen membunuh anak itu. Stephen tidak pergi sekarang,
dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi nanti, kata Su King. Bagaimana semua orang bisa melakukan apa yang mereka pikirkan? Mereka harus memberikan bukti, kan? Tanpa bukti, bahkan hukum tidak dapat bertindak sembarangan, kata Su Wenwen. Ini adalah klan Xiansheng. Di sini, kata-kata patriark adalah hukumnya. Stephen, jika kamu tidak pergi, akan terlambat. Su King menatap Stephen Lin dan berkata, aku tidak akan pergi. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, di kejauhan, Su Guoxi bergegas bersama Su Wushuang dan yang lainnya. Sudah terlambat. Su King menghela nafas. Semua orang memandang Su Guoxi dengan penuh semangat. Su Guoxi berdiri di tangga di depan semua orang, dan berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya, semua orang, baru saja, sebuah tragedi mengerikan terjadi di klan kita. Wakil patriark kita, cicit dari saudara laki-laki Su Wushuang dan menantu perempuan dibunuh. Dibunuh di rumah. Ini jelas merupakan pukulan fatal bagi klan Xiansheng kami. Sekarang saya telah menutup semua pintu masuk dan keluar di klan, semua orang di klan ada di tempat ini, dan pembunuh jelas ada di antara mereka. Ambil kesempatan, pertahankan diri Anda, dan lakukan sesuatu untuk satu orang. Saya tidak akan melibatkan teman atau kerabat Anda karena Anda. Tetapi jika Anda tidak menghargai kesempatan ini dan tidak mengambil inisiatif untuk berdiri, lalu aku, Su Guoxi, bersumpah di sini, Anda pasti akan hancur berkeping-keping, dan tidak hanya Anda, teman-teman Anda, dan kerabat dekat Anda juga akan terlibat karena Anda. Saya hanya memberi Anda 1 menit, kamu bisa putuskan sendiri. Siapa pembunuhnya? Ayo, berdiri sekarang. Su Wushuang tampak gila, dan berteriak ke kerumunan dengan mata merah darah. Semua orang di tempat kejadian memandang orang-orang di sebelah mereka. Mereka tidak menyangka pembunuhnya ada di antara mereka, tetapi setelah dipikir-pikir, memang demikian, karena jalan keluar ke dunia luar telah diblokir, dan pembunuhnya pasti ada di antara orang-orang ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Semenit berlalu, dan si pembunuh tidak berdiri. Oke, karena tidak ada yang mau mengakuinya, aku hanya bisa memeriksanya satu persatu, Su Tai. Teriak Su Guoxi. Su Tai, dengan bulu di kepalanya, berjalan ke arah Su Guoxi, membungkuk dan berteriak, Patriark, tolong berikan perintah. Cari tahu pergerakan semua anggota klan dalam setengah jam terakhir. Siapapun yang berbohong atau melakukan tidak bekerja sama akan dieksekusi di tempat. Kata Su Guoxi. Ya, Su Tai mengangguk, memandang semua orang dan berteriak, semua orang mendengarkan perintah, duduk di tempat, dan jangan bergerak. Aku akan meminta seseorang bertanya padamu satu persatu. Setiap orang seharusnya mendengar apa yang patriark siapa yang berani berbohong dan menolak bekerja sama akan dibunuh tanpa belas kasihan. Semua orang duduk di tempat. Duduk. Su King menarik Su Wenwen dan Stephen Lin untuk duduk di tanah. Patriark, ada yang ingin aku katakan. Seorang pria berseragam istana gelap mengangkat tangannya dan berteriak. Melihat orang ini, Stephen Lin mencibir di wajahnya. Benar saja, itu tidak seperti yang dia harapkan. Ada apa? Su Guoxi bertanya. Baru 10 menit yang lalu, saya melihat orang yang mencurigakan membuka pintu rumah wakil kepala, kata pria itu. Mendengar ini, Su Wushuang bergegas ke pria itu dengan penuh semangat dan bertanya dengan lantang, siapa itu? Orang luar itu, kata pria itu, menunjuk ke arah Stephen Lin. Semua mata tertuju pada Stephen Lin. Stephen Lin, ini kamu. Su Wushuang berbalik dan bergegas menuju Stephen Lin. Wushuang, hentikan, teriak Su Guoxi. Bab 1658. Su Wushuang berhenti, menatap Su Guoxi dan berteriak, saudaraku, pembunuhnya pasti Stephen Lin. Aku memiliki konflik dengannya. Dia melihat bakat cicitku, jadi dia mencekiknya saat masih bayi. Itu pasti kasusnya. Wushuang, Stephen Lin adalah tamu yang mewakili klan naga yang datang ke klan Xiansheng kita sebagai tamu.
Apapun yang terjadi, kita harus menanyakan masalah ini dengan jelas. Kata Suguoshi. Apalagi yang perlu ditanyakan, dia pasti pembunuhnya, saudaraku, kamu harus mencari keadilan untuk cicitku yang malang. Su Wushuang berseru dengan penuh semangat. Stephen Lin, kamu, berdiri, kata Suguoshi. Stephen Lin berdiri. Masuk akal bahwa Anda adalah tamu kami, dan kami harus memperlakukan Anda dengan sopan, tetapi kejadian hari ini terlalu buruk, jadi saya harus menginterogasi Anda, dan saya harap Anda dapat bekerja sama. Kata Suguoshi. Stephen Lin memandang Suguoshi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu bertanya. Petik 2. Apakah kamu benar-benar menyukai apa yang dia katakan? Apakah kamu pernah ke kediaman Wushuang? Suguoshi menunjuk ke pria di sebelah Stephen Lin yang bersaksi melawan Stephen Lin. Saya tidak tahu itu kediaman Su Wushuang. 10 menit yang lalu, seseorang mengatakan bahwa Sulai ingin melihat saya, dan membawa saya ke istana yang gelap, dan membawa saya ke depan sebuah rumah, mengatakan bahwa Sulai ada di dalam. Saya tidak menemukan Sulai ketika saya membuka pintu, dan kemudian saya melihat pria itu. Stephen Lin menunjuk ke orang yang bersaksi melawannya dan berkata, Lier ingin bertemu denganmu. Lier, apakah ada hal seperti itu? Tanya Suguoshi. Ini, ayah, sejujurnya, tidak ada hal seperti itu. Saya pergi ke toilet 10 menit yang lalu dan kemudian kembali. Saya tidak mengatakan saya ingin melihat Stephen, dan saya tidak meminta siapapun untuk pergi. Kepada Stephen Lin. Stephen, aku tidak ada hubungannya dengan itu. Katakan yang sebenarnya, kata Sulai dengan ekspresi bermasalah. Stephen Lin, bagaimana kamu menjelaskannya? Suguoshi bertanya. Saya percaya apa yang dikatakan Sulai, jadi orang yang pergi mencari saya saat itu menggunakan nama Sulai. Tempat dia membawa saya kemungkinan besar adalah kediaman Su Wushuang. Setelah itu, saya baru saja membuka pintu dan memasuki aula. Saya tidak melihat Sulai saat itu, jadi saya menyadari mungkin ada konspirasi, jadi saya segera memilih untuk pergi. Kata Stephen Lin. Kamu berbohong, jelas kamu membunuh cicitku. Su Wushuang berkata dengan bersemangat. Jika aku benar-benar membunuh cicitmu, apakah menurutmu dengan kekuatanku, aku akan mengampuni nyawa orang itu? Aku bisa membunuhnya secara langsung, sehingga dia tidak bisa bersaksi melawanku di sini, kan? Apa maksudmu? Stephen Lin menunjuk ke pria yang bersaksi melawannya. Mendengar kata-kata Stephen Lin, kegembiraan di wajah Su Wushuang banyak menghilang. Meskipun dia marah, dia tidak bodoh. Jika benar-benar Stephen Lin yang membunuh cicitnya, lalu bagaimana Stephen Lin masih bisa menyelamatkan nyawa seorang saksi? Dengan keahlian Stephen Lin, membunuh saksi hanya dalam sekejap mata. Apa yang kamu katakan tidak masuk akal. Namun, karena kamu mengatakan bahwa kamu dibawa ke kediaman Wushuang, dapatkah kamu mengetahui siapa yang membawamu di tempat? Jika kebenaran yang kamu katakan seperti yang kamu katakan, orang yang membawamu ke rumah Wushuang tempat tinggal untuk menjebak Anda pasti ada hubungannya dengan si pembunuh, dan bahkan dia adalah pembunuhnya. Selama Anda menemukan orang itu, kecurigaan Anda secara alami akan hilang, kata Suguoshi. Ya, benar, temukan orang itu. Selama kamu menemukan orang itu, kamu akan membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Kata Su Wushuang. Saya tidak yakin orang itu ada di sini, mungkin dia bersembunyi di suatu tempat. Kata Stephen Lin. Jangan khawatir, semua orang di seluruh klan Xiansheng ada di sini, kata Suguoshi. Apakah kamu yakin? Stephen Lin bertanya. Pesona saudaraku menutupi seluruh klan manifestasi, dan tidak ada tempat yang bisa lepas dari persepsinya. Dia mengatakan bahwa semua orang ada di sini, jadi tentu saja semua orang ada di sini, kata Su Wushuang. Itu bagus. Stephen Lin mengangguk dan berkata, jika semua orang ada di sini, maka aku akan dapat menemukannya. Ayo kita temukan, kata Suguoshi. Stephen Lin mengangguk,
lalu mulai melihat sekeliling. Semua orang mengangkat kepala agar Stephen Lin bisa melihat wajahnya dengan jelas. Stephen Lin melihat satu persatu, dan menghabiskan lebih dari 10 menit melihat wajah semua orang. Apakah ada? Su Guoshi bertanya. Ada juga penjaga istana gelap, dan anggota staf lainnya. Pihak lain memegang ide istana gelap. Saya curiga dia adalah anggota istana gelap, kata Stephen Lin. Aku akan memberimu waktu, teruslah menonton, kata Su Guoshi. Stephen Lin mengangguk, lalu mulai mengamati lagi. Beberapa menit kemudian, Stephen Lin mengerutkan kening. Dia telah melihat wajah semua orang, tetapi dia tidak menemukan wajah yang familiar itu. Orang itu sudah pergi. Bab 1659. Apakah kamu sudah menemukan orang yang membawamu ke rumahku? Su Wushuang bertanya, menatap Stephen Lin. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Tidak, ya, tidak ada siapa-siapa. Seluruh klan Xiansheng, semua orang ada di sini, tetapi Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak dapat menemukan orang yang membawa Anda ke rumah saya. Stephen Lin, apakah Anda mempermainkan kami sebagai orang bodoh? Su Wushuang tanya dengan gigi terkatup. Mungkin juga orang itu pergi lebih awal, kata Stephen Lin. Pergi lebih awal. Su Wushuang memandang Su Guoshi dan bertanya, saudaraku, apakah ada yang pergi dalam setengah jam terakhir? Petik 2. Tidak. Su Guoshi menggelengkan kepalanya. Apakah kamu begitu yakin? Stephen Lin bertanya. Tentu saja, kakak laki-laki saya bertanggung jawab untuk menjaga pesona klan kami. Tidak mungkin ada orang yang turun gunung untuk menghindari pandangannya. Dia mengatakan tidak ada yang turun gunung, tetapi tidak ada yang turun gunung. Dia mengatakan bahwa jika semua orang ada di sini, semua orang harus ada di sini. Di sini, kata Su Wushuang. Itu aneh. Stephen Lin mengerutkan kening. Jika benar apa yang dikatakan Su Wushuang, maka orang yang membawanya ke rumah Su Wushuang pasti masih di klan Xiansheng, dan semua orang di klan Xiansheng ada di sini, maka tidak mungkin orang itu tidak ada di sini, dan itu tidak mungkin baginya tidak dapat menemukannya. Tapi saat ini dia benar-benar belum menemukan orang itu. Hanya ada satu penjelasan yang masuk akal. Wajah Stephen Lin sedikit berubah, dan dia menatap Su Guoshi. Dia menduga bahwa seseorang akan menyalahkannya sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang menyalahkannya adalah. Jika itu benar-benar orang itu, maka hari ini dia akan mendapat masalah. Ada apa, Stephen Lin? Di mana orang yang kamu panggil itu? Di mana dia? Biarkan dia keluar. Su Wushuang berkata dengan semangat. Orang itu tidak ada di sini, kata Stephen Lin dengan wajah serius. Tidak di sini. Sepertinya kamu benar-benar tidak dapat menemukan alasan. Kamu pasti pelaku sebenarnya yang membunuh menantu dan cicitku. Su Wushuang menunjuk ke arah Stephen Lin dan berkata dengan keras. Lalu bagaimana menjelaskan orang itu? Stephen Lin menunjuk ke orang di sebelahnya yang bersaksi melawannya. Mungkin, ini yang kamu pikirkan untuk menghapus kecurigaanmu. Kamu sengaja menahan orang seperti itu. Meskipun dia bersaksi melawanmu, dia juga bisa menghilangkan kecurigaanmu. Kata Su Wushuang. Apakah aku gila? Membunuh seseorang dan meninggalkan saksi, tujuannya adalah untuk memperjelas kecurigaannya. Sebaiknya aku membunuhnya, maka tidak ada yang akan tahu bahwa aku pernah ke kediamanmu, bukankah lebih aman? Stephen Lin berkata, kamu memiliki dendam terhadapku, kamu memiliki motif yang cukup untuk melakukan kejahatan, dan kamu meninggalkan tempat kejadian selama jamuan makan, pasti ada banyak saksi, bahkan jika tidak ada orang seperti itu, kami dapat menemukanmu, jadi kamu sengaja simpan orang seperti itu, menurutmu aku benar? Kata Su Wushuang. Saya tidak membunuh siapapun. Saya pikir Patriark Su seharusnya lebih tahu dari saya siapa yang melakukannya. Stephen Lin menatap Su Guoshi dan berkata. Apa maksudmu dengan itu? Su Guoshi bertanya dengan cemberut. Patriark Su,
Saya selalu merasa ada satu hal yang tidak dapat saya pahami, yaitu, ada seseorang yang membawa saya ke istana gelap dan membawa saya ke kediaman Su Wushuang, tetapi mengapa orang ini tidak ada di sini? Mungkin kamu tidak percaya ada yang seperti itu. Seseorang, tapi dari sudut pandang saya, orang ini benar-benar ada, jadi saya punya pertanyaan, kemana orang itu pergi? Anda bilang tidak ada yang turun gunung, dan Anda juga mengatakan bahwa semua orang dari klan Xiansheng ada di sini. Semua yang Anda katakan, dan apa yang Anda katakan pasti benar. Jika orang yang membawa saya ke rumah Su Wushuang adalah milik Anda, maka saya khawatir saya tidak akan pernah temukan orang itu dalam hidupku sudah. Kata Stephen Lin. Stephen Lin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Teriak Sulai bersemangat. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Orang luar, bajingan. Kamu berani memfitnah patriark kami. Banyak orang mengutuk dengan bersemangat. Di mata mereka, Su Guoshi jelas merupakan sosok seperti dewa, dan mereka tidak akan membiarkan siapapun menghujat dewa mereka. Namun, di tengah semua kutukan itu, ekspresi Su Wushuang sedikit berubah. Namun, Su Wushuang segera mengikuti kerumunan dan memarahi, Stephen Lin, kamu benar-benar gila. Bab 1660. Kamu telah menuangkan air kotor ke kakak laki-lakiku. Kamu pantas mati. Semua orang langsung menutup mulut. Su Guoshi memandang Stephen Lin dan berkata, kamu berkata, aku mengatur seseorang untuk membawamu ke kediaman Su Wushuang. Anda benar-benar mengatur orang seperti itu, maka orang itu pasti dapat membawa saya ke kediaman Su Wushuang dengan mudah, kata Stephen Lin. Mengapa saya melakukan ini? Su Guoshi bertanya. Kamu punya banyak motif untuk melakukan ini. Pertama, aku berkonfrontasi denganmu hari ini. Aku menyinggungmu. Kamu bisa menyalahkanku dengan memainkan tipuan seperti itu. Kedua, cicit laki-laki kakakmu berumur 7 tahun. Orang tua dengan potensi lubang roh, jika tidak ada orang dengan potensi yang sama di garis keturunan Anda di masa depan, posisi patriark akan jatuh ke tangan cicit saudara laki-laki Anda, dan putra Anda Sun Lai tidak akan bisa menjadi patriark berikutnya jika Anda membunuh anak ini. Anda tidak hanya dapat menyalahkan saya, tetapi juga menyingkirkan seseorang yang mengancam posisi putra Anda sebagai patriark. Bukankah ini situasi di mana Anda membunuh dua burung dengan satu batu? Stephen Lin menatap Su Guoshi berkata. Ketika Stephen Lin mengatakan ini, para penonton gempar. Stephen Lin, kamu gila. Sia-sia bagiku memperlakukanmu sebagai teman dan membawamu ke klan suciku sebagai tamu. Kamu benar-benar memfitnah ayahku. Aku memintamu untuk meminta maaf kepada ayahku sekarang. Tidak pasti apakah Anda pembunuhnya atau bukan. Selama Anda dapat menemukan bukti, klan Xiansheng kami pasti tidak akan melakukan apapun kepada Anda, tetapi jika Anda memfitnah ayah saya dengan sembrono, maka kami hanya bisa menjadi musuh. Sulai berkata kepada Stephen Lin dengan wajah gelap. Su Wushuang, yang berdiri tidak jauh dari Stephen Lin, memasang ekspresi ragu di wajahnya. Lier, jangan bicara dulu, kata Su Guoshi. Ayah, Stephen dibawa olehku. Secara alami, aku tidak bisa membiarkan dia memfitnahmu seperti ini. Biarkan aku menangani masalah ini, kata Sulai. Sudah kubilang jangan bicara, Su Guoshi berkata dengan cemberut. Wajah Sulai membeku dan dia menutup mulutnya. Stephen Lin, kamu adalah orang luar, jadi kamu mungkin tidak tahu bahwa di klan Xiansheng kami, patriark adalah orang yang paling melelahkan di antara semua orang. Dia tidak hanya harus melindungi seluruh klan, tetapi juga seluruh klan. Agar aman, Anda harus cukup waspada setiap hari. Sejujurnya, saya belum bisa tidur nyenyak selama bertahun-tahun. Jika seseorang dapat membuka 7 lubang spiritual, maka saya benar-benar bersedia menyerahkan posisi patriark kepada Anda kepada pihak lain. Dengan cara ini, saya akan dapat menikmati masa tua saya. Oleh karena itu,
Anda mengatakan bahwa saya membunuh keponakan dan cicit saya untuk mewariskan posisi patriark kepada anak saya. Terlebih lagi, saya putra Sulai hanya membuka 6 lubang spiritual. Jika dia menjadi patriark, itu akan lebih sulit dariku. Bagaimana aku bisa membiarkan dia menjadi patriark? Su Guoshi berkata dengan suara yang dalam. Stephen Lin mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Anggota klan Xiansheng di sekitar menganggukkan kepala satu demi satu, dan mereka masih setuju dengan apa yang dikatakan Su Guoshi. Selain itu, Su Guoshi menatap Stephen Lin dan berkata, mengenai keluhan antara kau dan aku, sejujurnya, meskipun kau memiliki beberapa keterampilan, tidak layak disebutkan di mataku. Kekasaranmu membuatku sedikit tidak puas, tapi itu saja. Itu saja, meskipun saya, Su Guoshi, bukan orang suci yang turun gunung, setidaknya saya memiliki hati seorang patriark. Jika Anda datang ke rumah saya sebagai tamu, bahkan jika Anda menyinggung perasaan saya tidak akan memiliki pengetahuan seperti Anda, dan Anda tidak layak atas pengetahuan saya seperti Anda. Petik 2. Stephen Lin mencibir, jika dia berada di masa jayanya, dia benar-benar tidak akan takut pada Su Guoshi. Hal terakhir yang ingin kukatakan. Su Guoshi memandang Su Wushuang dan berkata, aku dan Wushuang adalah saudara, kami berdua memiliki darah yang sama, dan dia dan aku tidak pernah bertengkar karena apapun sejak kami masih muda. Wajah merah, hubungan antara kami berdua telah melampaui saudara biasa. Bahkan jika kita masing-masing memulai sebuah keluarga, kita masih kerabat terdekat. Cicitnya adalah keponakan saya. Saya lebih bahagia daripada orang lain tentang potensi lubang, jadi saya mengadakan pesta pernikahan hari ini untuk menghibur seluruh keluarga. Di sini saya dapat memberitahu Wushuang bahwa jika kematian keponakan dan cicit saya terkait dengan saya akan menghapus diri saya dari keluarga pohon. Setelah aku mati, aku juga akan jatuh ke lantai 18 neraka, dan aku tidak akan pernah bisa pulih. Kata-kata Su Guoshi menyentuh semua orang yang hadir. Stephen Lin mengerutkan kening, dia tidak berharap Su Guoshi mengatakan hal seperti itu dan membuat sumpah yang begitu kejam. Namun, dari sudut pandangnya, Su Guoshi adalah satu-satunya tersangka. Orang yang membunuh cicit Su Wushuang tidak akan menjadi orang lain selain dia. Stephen Lin, saya tahu Anda mungkin masih tidak puas, saya akan memberi Anda kesempatan sekarang, selama Anda dapat menemukan bukti, bahkan jika itu hanya membuat saya terlihat sedikit curiga, saya akan melepaskan Anda, tetapi jika Anda menemukan jika tidak ada bukti, maka hari ini saya tidak akan berbicara tentang pembunuhan keponakan dan cicit saya, tetapi saya pasti akan membuat Anda membayar fakta bahwa Anda memfitnah saya. Mata berkedip dingin. Paksaan yang menakutkan meledak langsung dari tubuh Su Guoshi, menuju ke arah Stephen Lin. Ledakan. Terdengar suara teredam dari tubuh Stephen Lin, dan seluruh tubuhnya mundur beberapa langkah tak terkendali. Saat berikutnya, paksaan yang datang dari depan tiba-tiba menghilang, dan kemudian tiba-tiba menyusut, menyelimuti Stephen Lin di dalamnya. Stephen Lin berdiri di sana, sama sekali tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, seolah-olah dia ditekan oleh Sulai sebelumnya. Namun, kali ini perasaan Stephen Lin berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali kejadian itu terjadi tiba-tiba, dia tidak memiliki persiapan apapun, jadi dia ditekan. Meskipun dia berada di bawah banyak tekanan saat itu, dia masih dalam batas toleransi. Ketika tekanan menyelimuti seluruh tubuhnya, dia masih merasakan rasa tercekik yang mengerikan. Tekanan ini jauh lebih kuat dari yang terakhir kali. Apakah ini kekuatan orang Xiansheng setelah membuka 7 lubang spiritual? Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.